Liburan akhir tahun adalah momen yang ditunggu oleh semua orang. Begitupun oleh aku dan keluargaku. Liburan akhir tahun ini, kami akan melakukan perjalanan ke kampung halaman ayah. Pada awalnya, aku sempat tidak setuju. Namun ayah bilang bahwa di sana pemandangannya indah dan suasananya sangatlah sejuk. Hingga tanpa pikir panjang, aku pun setuju dengan rencana ayah. Kalau tidak hujan, kita akan berangkat besok pagi. Fikri, kamu bantu ibu dulu beres-beres baju kamu, ucap bunda. Baik bunda, sautku. Kamu bawa bajunya secukupnya aja, kita gak akan lama kok di sana, ucap bunda. Saat sedang mengemasi pakaian, aku mendengar ayah berbicara dengan kakakku. Ayah, Abdul gak mau ikut pokoknya, ucap kakakku. Ya sudah, kalau kamu gak mau ikut, jangan harap ayah ninggalin uang jajan buat kamu, ucap ayah. Abdul udah gede ya, gak perlu ikut liburan, ucap kakak. Abdul dengar ayah, waktu liburan itu jarang kita buat kumpul bareng-bareng. Kamu hargain waktu buat kumpul bareng-bareng sama keluarga kamu. Karena ayah dan bunda juga gak mungkin selamanya nemenin kalian, ucap ayah. Bunda sempat memujuk ayah untuk membiarkan kakaknya di rumah. Namun ayah menyarankan bahwa kakak harus ikut. Akhirnya kakak pun keluar dari kamar dan menghampiri ayah. Ya sudah, Abdul ikut ya. Tapi Abdul gak mau lama-lama di sana, ucap kakak. Ya enggak lah Dul, ayah juga kan harus kerja. Dan semuanya pun sudah selesai. Dan kita akan berangkat besok. Pagi pun tiba, dan tibalah kami untuk pergi berlibur. Kami menyiapkan semuanya untuk dibawa ke mobil. Kami semua sangat bahagia, namun berbeda dengan kakak, yang saat itu terlihat tak semangat sama sekali. Kak, lu mau liburan, tapi kok muka lu kayak di penjara, ucapku. Diam lu, males gua. Setelah semua persiapan sudah masuk ke mobil, kami mulai perjalanan kami. Yakin nih gak ada yang ketinggalan, ucap ayah. Siap, semua udah ada kok ya, tenang, sautku. Liburan pun dimulai. Sepanjang perjalanan, aku benar-benar menikmati semua pemandangan yang ada. Berbeda dengan kakak yang hanya fokus pada HP-nya. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Dan tibalah kami di kampung halaman ayah. Saat kami membuka pintu mobil, udaranya benar-benar dingin. Berbeda dengan di kota. Lalu seseorang menghampiri kami. Tak lama ayah menyambut orang itu. Aldi, apa kabar kamu? Ucap ayahku sambil memeluk orang itu. Ya Allah, akhirnya setelah sekian lama, ucap orang itu. Mereka pun berpelukan sangat lama dan ayah terlihat sangat bahagia dengan orang itu. Di, kenalin nih, anak saya sama istri saya, ucap ayah. Kami bersalaman dengan teman ayah dan dia sangatlah murah senyum. Kalian kenalin nih, ini Om Aldi, dia sahabat ayah waktu kecil, ucap ayah. Ya, salam kenal semuanya ya. Semoga kalian betah di sini, ucap Om Aldi. Selama kita di sini, kita bakal tinggal di rumah Om Aldi, ya. Ingat, baik-baik di sini ya, ucap ayahku. Iya, semoga kalian betah ya. Rumah Om sederhana soalnya, ucap Om Aldi. Kami pun masuk ke rumah Om Aldi yang terlihat begitu sederhana. Om Aldi menunjukkan ruangan untuk kami. Aku dan kakakku harus berbagi kamar karena di sana tak banyak ruangannya. Aku masuk ke kamar dan membereskan barang-barang. Namun saat hendak beristirahat, ibu datang dan menyuruh kami untuk melaksanakan sholat asar. Lalu kami pun melaksanakan sholat asar, dan setelah sholat asar, Om Aldi menyuruh kami untuk makan dulu. Aku dan kakakku lalu bergegas ke ruangan makan. Nah, di sana terlihat ada seorang wanita tua, dan ternyata wanita itu adalah orang tua dari Om Aldi. Ayo, makan dulu. Oh ya, ini kenalin, ini Mbah Surti, dia orang tuanya dari Om Aldi. Lalu kami bersalaman dengan Mbah Surti. Dia adalah orang yang sangat ramah. Aku bertanya kepada ayah, di mana anak dan istri dari Om Aldi. Ayah bilang, mereka tinggal di kota dan setiap bulan Om Aldi selalu pergi menemui mereka. Aku benar-benar menikmati makanan yang disajikan. Rasanya benar-benar enak dan berbeda dari makanan yang biasa aku makan. Bun, kok rasa nasinya enak ya? Beda dari yang di rumah, ucapku. Iya, Pik, di sini masakannya masih tradisional. Masih pakai kayu bakar soalnya, ucap bunda. Aku tidak mengira kalau makanan yang dimasak dengan kayu bakar bisa seenak ini. Setelah selesai, Om Aldi mengajak kami untuk berkeliling melihat suasana di kampung.
Aku sangat suka udara di sini, benar-benar sejuk dan dingin. Di sepanjang jalan, aku melihat banyak anak-anak kecil yang berlarian dengan senangnya. Suasana yang jarang aku lihat di kota. Aku rasa aku sangat betah berada di sini. Kak, enak di sini ya, aku suka, ucapku. Enak, gua malah bete, ucap Kak Abdul. Suram banget hidup lu, Kak. Setelah itu kita berjalan melihat suasana desa. Di, kau ingat gak danau yang sering kita pakai berenang? Ucap ayah. Oh iya ingat, ucap Om Aldi. Ke situ yuk, gua kangen tuh sama danau, ucap ayahku. Lalu Om Aldi pun terdiam. Sekarang danau itu mau dijadikan wilayah proyek. Gua nggak tahu udah ditutup apa belum, ucap Om Aldi. Ya kita coba cek dulu aja, ucap ayah. Lalu kami pun berjalan menuju danau tersebut. Setelah sampai di danau, banyak kawat berduri di sekitaran danau itu. Dan itu membuat kami tak bisa melihat lebih dekat. Lah, kok jadi gini ya, ucap ayahku. Iya Sur, soalnya udah dibeli buat proyek besar katanya, ucap Om Aldi. Ayah tidak tinggal diam. Dia mencari cara untuk bisa melihat danau itu dari dekat. Dan setelah lama mencari celah, ternyata ada pintu yang mengarah menuju danau itu. Kami pun masuk ke dalam danau itu. Wah, udah beda banget ya, ucap ayah. Iyalah Sur, lu udah pergi bertahun-tahun lama aja, ucap Om Aldi. Melihat mereka yang sedang bernostalgia, Kak Abdul sepertinya mulai bosan dan memaksa ayah untuk cepat kembali ke rumah. Namun sepertinya ayah tidak menghiraukannya. Dan dari kejauhan, aku melihat ada perahu yang berukuran tidak terlalu besar. Om Aldi, itu di perahu boleh dinaikin gak? Tanyaku. Aduh jangan deh, itu bahaya, ucap Om Aldi. Bahaya kenapa Om? Tanyaku. Iya, banyak orang yang tenggelam di situ. Om takutnya perahunya nggak stabil, ucap Om Aldi. Tenang aja Om, aku bisa berenang, ucapku. Aduh tetap janganlah, bahaya. Om takut kenapa-napa. Udah jangan ya Fikri, ucap ayah. Udah, ayo kita pulang, udah maghrib, ucap Om Aldi. Kami pun kembali ke rumah dan bersiap-siap mandi dan sholat maghrib. Malam pun tiba. Suasana begitu sunyi dan tenang. Bahkan terdengar nyanyian jangkrik yang membuat malam begitu ramai. Kulihat Kak Abdul sudah tidur dengan cepat. Sedangkan ayah dan Om Aldi ngobrol di ruangan tamu. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu kamarku. Saat kubuka ternyata Mbak Surti. Ini, Mbah bawain teh manis buat kalian, ucap Mbah. Oh iya Mbah, makasih banyak, ucapku. Kalau butuh apa-apa, panggil Mbah aja ya, ucap Mbah. Mbak Surti sangat ramah dan terlihat penyayang, membuatku makin betah ada di sini. Aku pun kembali ke kasurku dan meminum teh dari Mbah. Saat ku coba, rasa tehnya benar-benar enak. Aku ingat, tadi Om Ali sempat bilang kalau teh miliknya ini dipetik langsung dari pohonnya. Mungkin ini alasannya mengapa rasanya bisa seenak ini. Lalu aku pun mulai mengantuk dan coba untuk tidur. Suara jangkrik membuatku tenang dan membuat tidurku tambah lebih nyenyak. Hingga pagi pun tiba. Aku terbangun mendengar suara di dapur. Tak lama, Bunda masuk ke kamarku dan memberitahukan untuk segera sholat subuh. Aku pun beranjak dari kasur dan menuju kamar mandi. Saat menuju kamar mandi, ternyata Mbah sedang memasak air menggunakan kayu bakar. Udah bangun. Mbah lagi bikin teh nih buat kalian sarapan, ucap Mbah. Iya Mbah, makasih. Aku pun berwudu dan segera sholat. Tadinya aku berniat untuk mandi. Namun saat ku sentuh airnya, ternyata airnya benar-benar dingin. Dan membuatku mengurungkan kemauanku untuk mandi. Setelah selesai, kami pun berkumpul di ruang tamu. Menikmati teh hangat dan cemilan kampung yang enak sekali. Betah nggak di sini? Iya betah Om, enak, ucapku. Kalau Fikri pasti betah, kalau yang itu nggak tahu deh, ucap Bunda menuju ke Kak Abdul. Apaan sih Bun? Kita menghabiskan pagi itu dengan berbincang-bincang. Siang harinya, ayah dan Mak Aldi berangkat menemui teman-temannya di kampung. Karena bosan, Kak Abdul mengajakku untuk jalan-jalan. Kami pun berjalan mengelilingi kampung. Sampai akhirnya Kak Abdul merasa dia tertarik dengan sesuatu. Pik, kita ke danau kemarin yuk. Kita naik perahu. Ah, enggak Kak. Om Aldi kan bilang, kalau bahaya, jangan bego lah. Alah, cupu. Kita kan bisa berenang. Ngapain takut? Ucap Kak Abdul. Aku berpikir apa yang dikatakan kakak ada benarnya.
Jika kendalanya hanya karena tenggelam, itu bukan masalah untuk aku dan kakak, karena kami memang bisa berenang. Lalu kami pun pergi ke danau itu untuk menaiki perahu yang ada di sana. Sesampainya di danau itu, kami menuju ke perahu tersebut. "Kak, lu bisa dayungnya kan?" tanyaku. "Tenang aja, gue jagonya," ucap Kak Fikri. Kami pun menaiki perahunya, lalu mulai mendayung. Sebenarnya danau itu indah. Namun mengapa danau ini harus dijadikan sebagai wilayah proyek? Kami terus mendayung dan melihat pemandangan di danau itu. Kami pun menyentuh air di danau itu. Namun entah kenapa, airnya sangat belendir dan kotor. Aku menyayangkan danau seindah ini akan segera hilang. Setelah sekian lama mendayung perahu, akhirnya perahu yang kami naiki ini tidak stabil. "Kak, ini kenapa kak?" tanyaku. "Gak stabil, kita balik aja ke tepi danau," ucap Kak Fikri. "Ya udah, gue gak mau basah," ucapku. Kak Fikri mendayung dengan cepat. Namun perahu semakin tidak stabil. Dan tak lama air mulai masuk dari bawah perahu. "Kak, cepetan, bocor nih perahunya," ucapku. "Alah, tenang aja, lu kan bisa berenang," ucap kakak. "Bukan masalah itu, gua gak mau baju gua basah." Hingga akhirnya kami pun dekat dengan tepian danau. Saat hampir sampai, air semakin banyak memenuhi perahu. Dan kami pun sampai di tepi danau. "Alah, hampir saja," ucapku. "Lebay lu ah, gak asik banget," ucap kakak. Saat kami berjalan menjauh dari danau, beberapa saat kemudian, aku merasa ada sesuatu yang memegang kakiku. Dan saat kulihat, ternyata banyak tangan memegang kakiku. Saat aku berusaha berteriak, aku terseret ke dalam danau. Aku tenggelam di danau. Perlahan kututup mataku karena aku merasa kalau ini adalah akhir hayatku. Aku merasa tubuhku seakan melayang dalam kegelapan. Tubuhku sangat ringan. Hingga perlahan mataku kubuka dan ternyata Kak Abdul sedang berusaha menyadarkanku. "Ya Allah, Fikri, kau kenapa?" "Gue ketakutan, gue kira lu mati," ucap Kak Abdul yang terlihat panik. "Lu gak apa-apa kan?" "Iya, gue gak apa-apa," ucapku. Lalu Kak Abdul menggendongku untuk kembali ke rumah. "Fik, bener kan lu gak apa-apa? Gue takut lu kenapa-napa," kata Abdul. "Iya, gue lemes doang kok." "Ya udah, ntar gue bilang ke ayah biar kita ke rumah sakit," ucap Kak Abdul. Sampailah kami di rumah dan di sana ada bunda dan mbah di rumah karena ayah dan Om Aldi belum pulang. Saat melihat Kak Abdul menggendongku, bunda lalu berlari ke arah kami. "Kenapa adik kamu, Dul?" "Tadi jatuh di danau, Bun, tapi nggak apa-apa," ucap Abdul. "Kamu tuh bagaimana sih, Dul? Kok bisa adik kamu jatuh?" "Abdul juga nggak lihat, Bun, tiba-tiba udah jatuh aja," ucap kakak. "Pikir kamu nggak apa-apa, sayang," ucap bunda. "Apa-apa, cuma lemes doang." Lalu mbah menyuruhku untuk beristirahat. "Ya sudah, dibawa masuk aja dulu, biar dia istirahat," ujar mbah. Aku dibawa ke kamar dan Kak Abdul terlihat sangat panik. "Ya udah, kita ke dokter aja yuk," ucap bunda. "Udah gak usah, Bun, aku mau tidur aja." Tak lama, ayah dan Om Aldi datang. Bunda menceritakan apa yang terjadi padaku. Ayah dan Om Aldi langsung pergi ke kamarku. "Kamu kenapa? Om kan kemarin udah bilang supaya jangan deketin danau itu, apalagi naik perahu. Kamu mau ke sana lagi." "Gak apa-apa Om, aku cuma kepleset." "Mau ke dokter?" ucap ayah. "Gak usah, aku gak apa-apa." Lalu ayah mulai menanyakan banyak hal kepada kakak. Aku merasa kasihan kepada kakak karena dia disalahkan oleh ayah dan bunda. Malam pun tiba, kondisiku mulai membaik. Kak Abdul menanyakan tentang kondisiku dan kurasa dia benar-benar bersalah. "Kamu kok kenapa bisa kayak gitu? Tahu-tahu jatuh kayak gitu?" ucap Kak Abdul. Di situ aku menceritakan kalau aku merasa seperti ditarik oleh sesuatu dan aku melihat seperti banyak tangan. Namun apa reaksi Kak Abdul? Dia menganggapku saat itu hanya berhalusinasi saja. Jadi akhirnya aku malas untuk melanjutkan cerita kepada dia. Dan setelah itu kulihat bunda datang membawa teh hangat. Setelah meminum teh tersebut, aku memutuskan untuk beristirahat. Karena memang waktu sudah semakin malam. Kak Abdul pun lalu sudah tidur duluan. Namun entah kenapa, malam ini tidak seperti malam kemarin. Begitu sepi dan dingin sekali. Bahkan kali ini aku tidak mendengar suara jangkrik sama sekali. Dan tiba-tiba dari luar aku seperti mendengar suara. Aku terdiam.
Aku coba tajamkan pendengaranku. Dan tak berapa lama pintu terbuka. Aku kaget. Aku langsung beranjak dari kasurku. Lalu aku fokuskan pandanganku ke arah pintu. Lalu di sana aku melihat banyak kepala manusia mulai muncul dari pintu tersebut. Dan tiba-tiba mereka merayap ke arah kakiku. Yang lebih menakutkannya, posisi kepala itu benar-benar menyeramkan. Kepala itu tidak hanya diam. Tampak oleh mataku, kepala-kepala itu menggerogoti kakiku. Otomatis aku langsung berteriak sekencang mungkin. Namun tak ada seorang pun yang datang. Aku merasakan sakit di kakiku karena kepala-kepala itu menggerogoti kakiku. Aku menutup mataku dan tangan-tangan itu seperti menarikku semakin dalam ke dalam lantai. Aku berusaha untuk kembali naik ke atas lantai. Tak lama kemudian ada sesuatu yang memegang tanganku, memanggil-manggil namaku. Dan ternyata itu adalah suara bundaku. Kubuka mataku. Ternyata aku sedang berada di mobil ayah. Ya Allah, Fikri sadar, ucap bunda memelukku. Bunda, Fikri takut bunda. Lalu semua pun terlihat bahagia melihat aku tersadar. Fikri, apa yang kamu rasa? Kok kamu bisa kejang-kejang seperti itu? Ucap bunda. Fikri gak tahu bun. Lalu aku merasa badanku sangat basah. Bajuku juga basah. Bunda bilang itu keringatku saat aku kejang-kejang di rumah. Kami pun tiba di rumah sakit. Saat ingin keluar dari mobil, tiba-tiba kakiku tidak bisa bergerak sama sekali. Bunda, bunda kenapa kakiku gak mati rasa bunda? Bunda, kenapa kakiku gak bisa digerakkan? Ya Allah, ini ayah kenapa lagi kok Fitri gak bisa gerakin kakinya? Coba kamu jalan. Mungkin tadi karena aliran darahmu gak lancar. Ku coba terus berjalan masuk ke rumah sakit. Namun kakiku tak bisa merespon, seperti mati rasa. Karena takut aku mulai panik. Bun, bagaimana dong? Masa Fikri gak bisa jalan lagi? Ucapku. Udah sayang tenang dulu, biar dokter yang ngecek. Kami pun masuk ke rumah sakit dan mulai pemeriksaan. Dokter berkata bahwa kakiku baik-baik saja. Ayah berusaha memberitahu kondisiku bahwa aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Dokter terus memeriksanya berkali-kali. Namun dokter bilang semuanya normal. Namun dokter mendiagnosa bahwa aku terkena lumpuh sementara. Biasanya terjadi untuk beberapa hari sebelum normal kembali. Dan dokter bilang gejalanya memang tidak pernah terlihat. Mendengar hal itu, ayah dan bunda sedikit lega. Namun aku tak bisa tenang karena yang terjadi padaku di rumah itu sepertilah nyata. Ayah, kapan kita pulang ke kota? Tanyaku. Secepatnya Fikri, secepatnya. Aku gak mau lama-lama di rumah Om Aldi ya. Bukannya kamu suka di situ? Enggak ya, kita harus pulang cepat. Ada yang gak beres, ucapku. Ya udah, bisa kita pulang. Kamu jangan banyak pikiran. Dokter menyarankanku untuk menggunakan kursi roda sementara. Akhirnya kami pun kembali ke rumah Om Aldi dengan kondisiku yang menggunakan kursi roda. Sesampainya kami di rumah Om Aldi dan Mbak Surti dan Kak Abdul sangat kaget melihat aku menggunakan kursi roda. Ya Allah, Surya pikir kenapa? Tanya Om Aldi. Gak apa-apa, dokter bilang butuh istirahat aja. Ya udah bawa masuk suruh istirahat, ucap Mbak Surti. Aku dibawa ke kamar dan semuanya begitu khawatir melihat kondisiku. Yalah Pik, lu lagi liburan malah sakit, ucap Abdul. Ya gue juga gak mau sakit kak. Lalu ayahku menyuruh untuk tidur. Aku memejamkan mataku dan mencoba untuk tidur. Namun beberapa jam kemudian, aku mendengar suara air. Air yang begitu besar. Aku membuka mataku dan ternyata aku berada di danau. Aku memanggil-manggil bunda dan ayah dan yang lainnya. Namun hanya ada suara air yang tenang dan tak berapa lama. Aku melihat ribuan tangan dan kepala manusia keluar dari dalam air. Mereka melihat ke arahku. Ribuan wajah dan tangan yang membusuk. Aku berteriak meminta tolong. Kemudian tangan-tangan itu berusaha menarikku lagi ke dalam air. Dan kepala-kepala itu menggigit kedua tanganku. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dari kejauhan, aku mendengar suara. Pergi, pergi, pergi. Suara itu suara Mbak Surti. Tak lama kemudian, aku melihat ada sebuah tangan. Tangan tersebut berbeda dengan tangan-tangan busuk yang menarikku ke bawah air. Tangan ini malah menarikku untuk keluar dari air. Aku genggam tangan tersebut.
Dan saat aku tersadar, Mbah Surti sedang memegang tanganku. "Ayah, bunda, tolong," ucapku. Abdul pun bangun, dan tak lama semuanya berkumpul di kamarku. "Bah, ini ada apa?" "Surya, anakmu dalam bahaya," ucap Mbah Surti. "Bahaya bagaimana, Mbah?" tanya ayah. Lalu Mbah menengok ke arahku. "Fikri, coba kau keluarkan apa yang ada di mulutmu." Aku sempat bingung. Namun Mbah menyuruhku untuk membuka mulut. Dan saat aku membuka mulut, keluarlah air yang mengalir seperti pancuran. Bahkan semuanya kaget melihat hal itu. Bahkan ibu langsung menangis dan menanyakan kondisiku apa baik-baik saja. "Bah, ini harus bagaimana?" Aku benar-benar takut. Begitu juga dengan orang yang ada di ruangan itu. Lalu Mbak Surti berkata, "Danau itu banyak memakan korban. Banyak yang mati di danau itu. Dan jiwa mereka terbelenggu di situ. Mereka semua ingin membawa Fikri bersama mereka," ucap Mbah. "Itulah yang menyebabkan kaki Fikri lumpuh. Sebagian rohnya sudah dibawa oleh mereka," ucap Mbah. "Lalu bagaimana cara menolong Fikri?" ucap Bunda. "Kita harus bawa dia ke danau itu sekarang juga. Kalau kita tunda, roh Fikri bisa hilang malam ini juga," ucap Mbah Surti. Ayah sempat ragu dengan yang Mbah bilang, karena hari sudah larut malam. Namun Om Aldi meyakinkan ayah. Kami semua pun pergi ke danau itu di tengah malam yang benar-benar sunyi. Mbah terus mendorong kursi rodaku dengan cepat. Ayah, Om Aldi, ibu, kakak terus mengikuti dari belakang dengan rasa khawatir. Setelah beberapa lama, sampailah kami di danau itu. "Fikri, kamu harus percaya ya sama Mbah," ucap Mbah. "Fikri takut, Mbah." "Kamu jangan takut. Kita semua ada di sini." Lalu Mbah menurunkanku dari kursi roda dan menyuruhku untuk masuk ke dalam danau. "Bah, apa ini nggak apa-apa? Kaki Fikri mati rasa ya, Bah," ucap ayah. "Kamu tenang saja. Mbah akan terus memegang tangan Fikri," ucap Mbah. Lalu aku pun masuk ke danau. Mbah memegang kedua tanganku. Lalu Mbah mengeluarkan sesuatu dari kantungnya. "Fikri, kamu makan garam ini. Saat kamu bertemu dengan sesuatu yang kamu takutkan, ludahkan garam di mulutmu ini." Aku memasukkan garam-garam itu ke dalam mulutku. Lalu Mbah pun perlahan mendorong kepalaku masuk. "Kamu jangan takut. Mbah pegangi selalu tanganmu." Setelah itu aku menutup mata. Dan saat di dalam air, kemudian aku mendengar banyak tangisan. Saat aku membuka mata di dalam air, banyak tubuh manusia melayang di tempatku. Mereka seperti mayat yang melayang tanpa tujuan. Sayup-sayup kudengar suara Mbah. "Fikri, kalau kamu dengar Mbah, kamu cari roh yang menyerupaimu," ucap Mbah. Dengan perasaan yang takut, aku melihat sekeliling mayat-mayat itu. Namun aku tidak melihat apa yang dibilang Mbah. Lalu dari kejauhan, kulihat beberapa mayat menarik sebuah tubuh untuk masuk ke dalam air. Jika kulihat lebih jelas, itu adalah tubuhku. Aku bingung. Bagaimana mungkin aku mendekat kepada tubuhku karena mayat-mayat itu sedang menarik tubuhku. Lalu saat aku akan mengeluarkan kepalaku dari air, aku tidak bisa bergerak. Badanku terasa kaku. Dan hal yang lebih menakutkannya, mayat-mayat yang melayang itu tiba-tiba melihat ke arahku. Dan mereka langsung menuju ke arahku. Aku coba berteriak, meminta tolong namun tak bisa, karena suaraku tidak bisa keluar sama sekali. Mayat-mayat itu berenang ke arahku dengan sangat cepat. Lalu sayup-sayup ku dengar suara Mbah. "Fikri, keluarkan garam di mulutmu." Aku pun meludahkan, dan mayat-mayat itu kembali diam dan melayang tanpa arah. Saat mayat-mayat itu tidak bergerak, aku terdiam dan mengambil kesempatan untuk mendekat pada tubuhku. Aku mendekat. Dan tak lama kemudian aku melihat tubuhku melayang di danau itu. Dan saat aku ingin menggapai tubuhku, kakiku tertahan. Dan saat aku melihat ke bawah, tangan-tangan yang sangat banyak itu sedang memegangi kakiku. Aku sangat ketakutan. Mereka meraung dengan cepat, menarik ke dalam, dan tak lama kemudian aku mendengar ada suara lantunan doa dari kejauhan. Aku berusaha melepaskan kakiku dari tangan-tangan itu. Hingga akhirnya aku berhasil menyentuh bagian tubuhku yang melayang di dalam danau. Dan aku seperti tertarik ke atas meninggalkan mayat-mayat dari dalam danau. Saat aku keluar air, ternyata Mbah yang menarikku.
Lalu ayah dan Om Aldi ikut membantu. Bunda pun menangis dengan kerasnya. "Fikri, kamu gak apa-apa?" tanya ayah. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Aku benar-benar takut. "Fikri," jawab Mbah, "kamu bisa gerakin kakimu." Lalu perlahan ku coba menggerakkan kedua kakiku. Ternyata aku bisa menggerakkan kakiku. "Bisa, Mbah." Alhamdulillah. Fikri kembali normal. "Ya udah, kita pulang sekarang. Kita bicarakan di rumah," ucap Om Aldi. Kita pun beranjak dari danau itu dan kembali ke rumah untuk membicarakan semuanya di sana. Sesampainya di rumah, kami semua begitu kelelahan karena hari sudah semakin malam. Akhirnya kami pun memutuskan untuk pergi tidur dan membicarakannya esok hari. Di pagi harinya, saat kita menikmati teh hangat, Mbah menceritakan semuanya kepada kami. Bahwa yang aku alami adalah kondisi di mana roh manusia dibawa perlahan oleh para iblis. Dan itu terjadi saat manusia ada dalam keadaan hidup dan mati. Mereka akan membawa roh manusia secara perlahan. Dan setiap bagian yang diambil akan membuat manusia tidak bisa merasakan bagian tubuhnya. "Terus bagaimana caranya biar nggak kejadian seperti itu lagi?" tanya ayah. "Danau itu sebentar lagi akan dijadikan tempat proyek. Insya Allah gak akan ada korban lagi," ucap Mbah. Setelah selesai berbincang, kami pun pamit untuk pulang ke kota. Kondisiku pun sudah mulai membaik dan kakiku sudah bisa berjalan normal. Kejadian itu tak pernah kulupakan, karena dari itu mengajarkanku untuk selalu menikmati hidup. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Beberapa minggu kemudian, saat pagi harinya, ayah memanggil-manggil bunda. Aku pun pergi menuju arah ayah dan melihat ayah sedang menunjukkan koran pada bunda. Saat itu kulihat koran tersebut. Koran itu berisi kejadian di kampung ayah. Ternyata pegawai proyek menemukan banyak tulang belulang manusia saat mengeruk danau dan memaksa proyek dihentikan sementara. Ayah sangat kaget melihat koran itu. Dan tak lama Om Aldi pun menelepon memberitahukan kejadian itu. Aku sangat bersyukur bisa selamat dari kejadian itu. Sekali lagi, aku benar-benar menikmati setiap detik hidupku. Karena aku tak bisa lagi mengulang hidupku walaupun hanya 1 detik. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.